Kemudian mana pendalilan bahwa mereka orang-orang yang alim kepada agamanya dikatrol dengan ilmunya kepada surga? Pertama ayat tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yufidul hasr, maknanya tidak ada dari makhluk ciptaan Allah yang paling takut kepada Allah kecuali mereka para ulama. Maka dari sini menjadi pendalilan bagi kita bahwa seperti ucapan Sufyan Ats-Tsauri, al-alimu laisa bi kasrati haddatsana wa akhbarana walakinnal ilma al-khasyatu. Bahwa seseorang dikatakan alim bukan menghafal ribuan hadis dan menghafal 30 juz dari Al-Quran dan menghafal mutun-mutun dan menghafal bait-bait syair yang berhubungan dengan akidah ataupun akhlak. Bukan itu. Al-alim laisa bi kasrati haddatsana wa akhbarana, bukan orang-orang yang hafal sanad, meriwayatkan dengan sanad, bukan itu. Tetapi innal alima ataupun innal ilma khasyatun, bahwa sungguhnya ilmu itu yang hakiki adalah takut kepada Allah. Maka jika ada seorang yang mempunyai ilmu mumpuni, kemudian dia melaksanakan dosa-dosa yang besar dan mujahirah dan mempertontonkan atas dosa-dosanya yang besar di depan manusia, magrurun bi ilmi, tertipu dengan ilmunya, dengan keluasan ilmunya, dengan hafalannya, maka ketahuilah dia bukan alim ulama. Maka alim ulama adalah orang yang khasyah, takut kepada Allah sesuai ayat ini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Sungguhnya orang yang paling takut kepada Allah tidaklah kecuali mereka para ulama. Maka mana wajah pendalilan? Kalau para ulama yang takut kepada Allah dikarenakan ilmunya ini masuk kepada surga, di dalam surat Al-Bayyinah setelah itu, di mana Allah berfirman, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasya rabbahu. Di saat Allah Jalla wa Ala menceritakan tentang al-jannah, surga, tempat kembali yang mulia untuk siapa? Jazaohum inda rabbihim, maka balasan bagi mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan Allah ridho atas mereka dan mereka pun ridho atas Allah dari kenikmatan surga tersebut. Dzalika ismun isyarah, maka yang demikian itu liman khasya rabbahu, dan lam huna lamul milk, liman bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Maka di sini menjadi pendalilan dari dua ayat ini. Siapa yang paling takut kepada Allah? Ulama. Lalu apa balasan bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah? Al-jannah. Dzalika liman khasya rabbahu. Maka surga di surat Al-Bayyinah itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Dan siapa orang-orang yang takut kepada Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tidak ada dari makhluk Allah yang paling takut kepadanya kecuali mereka para ulama. Maka ini pendalilan bahwa seorang alim akan dikatrol dengan ilmunya kepada surga. Dan pendalilan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka barang siapa yang meniti jalan, dia seorang pathfinder, seorang pencari kebenaran, maka di sana ada kajian diikuti, di YouTube ada kajian diikuti. Namun seperti ucapan Muhammad ibn Sirin di pelajaran yang lalu, inna hadal ilmu
dinun fangduru amman ta'khudhu dinakum. Idza kana min ahli sunnah fakhudhu wa idza kana min ahlil bid'ah fatruku. Maka sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah ibadah dan dia adalah agama. Maka ambillah dari siapa-siapa yang mengajari agama ini. Jika dia dari kelompok ahlu sunnah, ambillah. Dan dia jika dari kelompok ahlul bid'ah, fatruku, tinggalkanlah. Karena seperti ucapan Imam Ibn Abbas di athar yang sahih, mujalasati ahlul bid'ah mamradatul qulub. Duduk menuntut ilmu bersama kelompok ahlul bid'ah, maka dia itu penyebab sakitnya jiwa ini, sakitnya hati ini. Maka oleh sebab itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dari Abi Hurairah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sanad Zuhair ibnu Muhammad dari Muhammad ibni Wardan dari Abi Hurairah, semua rijalnya thiqat, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan Syekh Al-Albani rahimahumullah, yang keduanya ulama al-muhaddits di era now. Keduanya mensahihkan hadis ini yang lafadznya berkata Abu Hurairah, al-mar'u ala dini khalilih, di riwayat ar-rajulu ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, bahwa seorang agamanya itu tergantung kepada teman dekatnya, the old friend, the best friend, teman yang paling kental. Itulah yang akan mewarnai agamanya. Agamanya bisa berwarna abu-abu, two face, tidak hitam, tidak putih, black or white. Di antara hitam dan putih, degree. Ini berbahaya. Mutalawin. Dengan kelompok ahlul bid'ah menampakkan kehitamannya. Dengan kelompok sunnah memperlihatkan keputihannya. Maka dia two face, degree, warna abu-abu, warna yang paling berbahaya. Karena tergradasi antara hak yang putih dengan yang hitam dari kebid'ahan. Maka black or white, hitam atau putih, pilih. Maka di sini disebutkan bahwa seseorang agamanya tergantung kepada teman dekatnya. Jika teman dekatnya hitam, maka dia akan menjadi the black man. Maka jika temannya putih, agamanya benar, akidah as-sahihah, manhaj al-haq, wal khuluq al-hasan, akhlaknya baik, maka dia akan menjadi orang-orang putih. Maka oleh sebab itu, kembali kepada permasalahan di sini, kita di dalam menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, kita bagaikan pathfinder mencari jalan untuk mengetahui ilmu agama ini. Di sana ada majelis diikuti, ataupun di media sosial ada kajian-kajian diikuti, ataupun dia membaca buku-buku ahli sunnah, maka diambil ilmunya. Namun dengan perhatian tadi, jangan salah memilih guru dan jangan salah memilih teman. Maka kelompok pathfinder ini insya Allah diberikan hidayah oleh Allah. Maka disebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang mencari jalan pathfinder kemudian diberikan hidayah dengan ilmu syar'i dari alim ulama ahli sunnah, maka balasannya sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah mudahkan bagi dia jalan kepada surga. Maka inilah pendalilan dari Al-Quran dan Sunnah tentang permasalahan orang-orang yang berilmu akan dikatrol dengan ilmunya kepada surga, dan orang-orang yang jahil, yang ignore, maka dia itu akan terpuruk dengan hams dan terjerembab dengan qalqalah. Maka dia akan masuk kepada api neraka dikarenakan kebodohannya, dan nanti akan kita bahas pendalilannya.
Maka sekarang kita masuk kepada tema yang kita bahas setelah pembukaan, bahwa Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun, bahwa tidak ada persamaan, bahkan perbedaan yang sangat luas dan dalam antara orang yang alim dengan orang yang ignore, orang yang bodoh kepada agamanya. Dan kami nukilkan dari ucapan Imam Ibnu Al-Qayyim di Madarijis Salikin, bahwa perbedaan yang ekstrim ini bahkan bagaikan ucapan Allah, la yastawi ashabun nari, la yastawi ashabul jannati wa ashabun nar, ashabul jannati humul faizun. Maka tidak sama penduduk surga dengan penduduk neraka. Maka penduduk surga dalam keadaan kebahagiaan dan dalam keadaan kejayaan. Adapun penduduk api neraka dikarenakan kebodohannya. Maka sekarang kita masuk kepada pembahasan bahwa madarat ataupun bad effect seseorang yang jahil, ignore kepada agamanya, maka akan ada ukubat, akan ada bad effect di dunia dan di hari akhirat. Maka di sana ada adilah-adilah yang banyak menunjukkan kepada perkara-perkara ini, bahwa di dunia orang-orang yang jahil akan mendapatkan kemadaratan. Maka kemadaratan yang pertama, orang-orang yang bodoh, maka dia itu akan celaka di dunia, memberikan fatwa tidak berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan persepsi ataupun idiom ataupun pendapat yang bukan hasil dari research dari Al-Quran dan Sunnah. Maka bisa jadi dia menjadi bumerang untuk dirinya, menjadi buruk dikarenakan memberikan fatwa tanpa ilmu ataupun menghukumi sesuatu tanpa ilmu. Kita ambil contoh di hadis, yang mana hadis ini kisah yang ma'ruf, man sujja fi ra'sihi, seorang musafir yang mana dia itu terluka di kepalanya. Hadisnya ma'ruf dengan sebutan seperti itu. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan sahabat Jabir ibn Abdullah, disebutkan kunna ma'a Rasulillah, kunna fi safarin, bahwa kami dulu dalam keadaan safar, fa asaba rajulun sujja fi ra'sihi, mana sujja adalah terkena luka besar di kepalanya. Summa ba'da dzalika ihtalama, kemudian orang ini mempunyai ihtilam. Apa ihtilam? Wet dream. Apa wet dream? Mimpi basah, mimpi gerimis. Maka di sini orang yang terluka kepalanya robek, kemudian bermimpi basah. Maka di sini yang menjadi pertanyaan, apakah bagi dirinya untuk mandi junub ataupun tidak usah? Lalu bagaimana mengangkat raf'ul hadath, mengangkat hadath al-mughalladah dari dirinya karena mimpi basah, wet dream, keluar mani? Maka akhirnya orang ini bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang bukan dari ahlil ilm. Faqala hal alayya udrun? Qalu la alaikal udur biwujudil ma. Apakah ada udur bagiku untuk tidak mandi? Maka dikatakan tidak. Tidak ada udur bagi kamu karena ada air. Faktasala fa'amrada famata. Maka akhirnya dia mandi,
meminta fatwa kepada orang yang tidak berilmu, dan orang yang tidak berilmu memberikan fatwa, dan dia pun melaksanakan tanpa ilmu dalam permasalahan ibadah raf'ul najasah atau raf'ul janabah dengan mandi junub, maka maka orang ini meninggal. Falamma wasalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbiruhu, maka saat mereka sampai musafirin ini kepada Nabi dan menyampaikan kepada Nabi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qatalahumullah. Dengan marah Nabi membuat ucapan yang bersifat doa keburukan. Ini mafsadah yang pertama. Qatalahumullah. Pertama, diklaim oleh Nabi, mereka orang-orang yang bodoh yang memberikan fatwa tanpa ilmu telah membunuh saudaranya. Ini klaim tuduhan Nabi yang pertama. Qataluh.